Halo rekan-rekan sekalian, dan kali ini kita akan bahas yang tidak kalah pentingnya dari desain pattern, yaitu structure design pattern. Jadi structure design pattern ini bicara struktur dari sebuah kelas ya. Kalau creation itu pembuatan, structure itu struktur sebuah kelas. Nanti di video selanjutnya ada behavior pattern, yaitu pola-pola atau buku resep untuk metode ya atau komunikasinya. Ada adapter, bridge, composite, decorator, facade, flyweight, dan proxy. Ya, kita akan bahas di video kali ini. Yuk kita mulai yuk. Oke, kita langsung cepat aja ya. Kita akan bicara tentang adapter. Kalau teman-teman tahu adapter, inget ya. Teman inget tuh waktu zaman-zaman ganti dari USB B ke USB C, kan ada colokannya tuh konektornya. Nah, itu adapter tuh seperti itu ya. Jadi di konsep ini juga sama. Adapter itu adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk mengkonversi supaya kelasnya itu kompatibel dengan kelas yang lain ya. Jadi kita bisa bayangkan gitu ya, strukturnya seperti apa. Nah, strukturnya kira-kira seperti ini. Ada yang namanya sebuah kelas adapter, yang adapter itu punya sebuah services ya. Dia mengimplement sebuah interface. Interface-nya ini yang akan selalu dia patuhi ya. Patuhi. Kalau ngelihat colokan listrik ya. Nah, itu ya. Kan ada versi 2, versi 3. Nah, adapternya itu yang konverternya itu. Jadi nanti pada saat konsumsi atau apapun kita menggunakan adapter ini konsumsinya sehingga itu bisa mudah digunakan. Kita lihat kodenya gimana ya. Kodenya kita lihat di sini nih. Nah, ya. Oke. Teman-teman bisa melihat bahwa ada adapter di sini kodenya ya. Nah, ini adapter square page adapter. Jadi supaya dia kompatibel gitu ya, kompatibel. Dan mereka berkomunikasi adapter ini untuk mengkonversi ya. Jadi kelas adapter ini kelas yang mengkonversi. Rekan-rekan bisa melihat di sini adapternya ya, dia mengextend mana. Yang di extend biasanya yang akan diadaptasi ya. Yang di extend akan diadaptasi. Sehingga nanti mereka bisa saling berkomunikasi ya. Simpel kan adapter? Yuk kita lihat yang lain. Jembatan atau bridge ya. Sesuai dengan namanya, jembatan ini bertujuan menjembatani antara satu struktur dengan struktur yang lain ya. Antara satu struktur dengan struktur yang lain. Rekan-rekan bisa bayangkan gitu ya. Rekan-rekan bisa bayangkan. Jadi jembatan ini berfungsi apabila ada sebuah perubahan ya. Jembatan ini akan memfasilitasi. Ya, jembatan ini akan memfasilitasi. Lalu bagaimana jembatan ini bekerja? Jembatan ini bekerja, teman-teman bisa lihat nih di sini. Yang paling sederhana ya. Ya, ada kan sebuah klien di sini, ya klien. Kemudian di sini ada remote ya, remote ya untuk televisi atau apapun ya. Di situ ada device ya. Ada device. Nah, ini yang kita sebut dengan bridge ya. Jadi jembatannya itu di sini. Jembatannya di sini. Jadi pada saat kita hendak membuat radio dan TV itu adalah bagian dari device. Ya, bagian dari device ya. Turunannya implementasi dari device, bukan turunan implementasinya. Radio dan TV akan mengadaptasi interface device. Nah, interface device ini kompatibel dengan remote. Nah, kompatibel dengan remote. Remote-nya pengen jenisnya apapun, remote-nya akan jenisnya apapun, turunannya apapun, dia akan berkomunikasi dengan device, bukan berkomunikasi dengan radio dan TV. Ya. Jadi ingat nggak kalau ada yang namanya multi-purpose remote gitu ya. Bisa dipakai untuk TV, bisa dipakai untuk AC. Nah, itu ya kayak gini nih. Jadi caranya gimana? Ada sebuah interface device, kemudian setiap device itu turunannya mengadopsi itu. Kemudian ada sebuah remote dan device ini yang kita sebut dengan jembatan. Ya. Kasus-kasus ini bisa diadaptasikan di pendekatan yang lain ya. Di pendekatan yang lain, misalnya kita bicara single sign on gitu ya, single sign on. Ada yang namanya token gitu ya, interface-nya harus mengadaptasi token, dan nanti ada yang namanya authentication gitu ya. Semua jenis authentication itu akan masuk dan menghasilkan sebuah token yang berupa interface ya. Itu bisa dilakukan di bridge pattern. Desain pattern ini mengingatkan kita bagaimana sebuah kelas berinteraksi dengan kelas yang lain secara natural. Ya, composite. Sebuah kelas mobil misalnya terdiri dari kelas yang di bawahnya seperti kelas mesin, kelas ban, kelas airbag gitu ya. Itu composite. Jadi secara sederhana structure pattern composite itu bicara
bagaimana satu buah objek itu merupakan bagian dari kelas yang lain. Ya, sesederhana itu. Selain komposit, ada juga kelas yang kita sebut dengan decorator. Decorator ini mengingatkan teman-teman untuk beli pizza gitu ya. Kalau teman-teman tahu beli pizza gitu ya, di atasnya ada misalnya extra cheese, kemudian extra apa lagi ya, extra daging gitu ya, extra saus ya, extra sosis dan sebagainya. Ada topping-topping bertahapnya. Itu yang kita sebut dengan decorator. Decorator memungkinkan kita membuat sebuah kelas yang saling melengkapi. Ya, contohnya kalau di sini notifikasi ya, kelas yang paling sering kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi web atau aplikasi desktop yang membutuhkan komunikasi dengan user secara proaktif gitu ya. Kita bisa mengembangkan notifikasi SMS, Facebook, Slack gitu ya, atau kombinasinya. Nah, itu ya, itu decorator. Intinya kita punya sebuah base decorator, di bawahnya ada decorator yang lain dan kita bisa tumpuk gitu ya. Kita bisa tumpuk. Oke. Kemudian ada juga facade. Ya, facade. Ya. Facade ini secara sederhana juga sebuah interface yang apa ya? Yang bertujuan untuk melakukan komunikasi antar satu struktur dengan struktur yang lain. Nah, strukturnya coba dilihat di sini. Ya, facade. Jadi facade di sini misalnya contohnya video converter application ya. Video converter ini akan mengconvert video filenya apapun dan isinya macam-macam ya. Bisa MP4, MP3 ya dan sebagainya, itu bisa dijadikan satu gitu ya. Jadikan satu, cukup convert file video name. Ini yang disebut dengan facade. Nah, flyweight ini mirip seperti singleton teman-teman, tapi bedanya adalah dia bertujuan untuk melakukan penghematan memori. Oh, singleton juga betul bertujuan, tapi kalau itu kan satu objek utuh. Ini bisa bagian objeknya saja yang sebagian gitu. Flyweight itu fokusnya gitu. Ada struktur yang utuh, ada struktur yang dibuat baru, ada struktur yang selalu pakai itu aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya di sini particle. Ada moving particle, objek moving particle ya, moving particle yang berfokus pada pergerakan objek tentunya ya, pergerakan objek partikel. Ada partikel yang itu saja yang tidak berkembang yang kita sebut dengan partikel. Jadi tujuannya flyweight itu adalah untuk menghemat memori, juga bisa menghemat storage ya. Kalau teman-teman pengen lihat kodenya di sini ya, teman-teman bisa lihat nih di sini. Cara paling bawah di situ ada C# code. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, kita punya sebuah mobil gitu ya. Kita punya sebuah mobil dan mobil itu punya sekumpulan operasi, ya, operasi di sana. Ya. Misalnya mengambil kunci mobil. Nah, ini untuk mengambil kunci mobil, kemudian kuncinya itu digunakan, karena kan bisa melihat kuncinya ini sifatnya static gitu ya. Kemudian kuncinya ini ditambahkan. Nah, ini ya, teman-teman bisa melihat. Oke. Jadi intinya flyweight itu adalah membedakan mana objek yang sifatnya static, mana objek yang sifatnya digunakan berulang-ulang, mana yang objek senantiasa baru. Ya, itu dia. Dan yang terakhir kita punya yang namanya proxy. Kenal proxy ya? Proxy itu tengah-tengah. Jadi ada satu kelas yang menjembatani komunikasi dengan kelas yang lain. Nah, ini ada proxy nih di sini. Ya. Contohnya misalnya kalau kita mau menggunakan aplikasi seperti payment gateway, kita ada payment gateway. Dia itu proxy antara credit card kita dengan payment gateway dan sebagainya. Menarik kan? Ya. Proxy ini juga tidak sulit ya. Dan teman-teman bisa lihat kode implementasinya untuk C# di bagian paling bawah di situ ya. Nah, ini dia. Kompleks ya, nggak terlalu populer katanya. Nah, ini dilihat sini. Jadi demikian structural pattern, sekumpulan pattern yang bisa membantu kita untuk membuat struktur kelas secara lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.